Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Jalinan jodoh dari Ananda dalam menghapus delusi. Sinvasyang Sutra Teratai episode 17. Kita sebelumnya telah membahas sampai pada yang Arya Kasyapa di tengah para hadirin menggandeng Ananda keluar dan menyampaikan kepadanya, lahan batin semua orang telah murni. Hanya engkau yang masih memiliki sedikit kerisauan yang belum terputus. Lagi pula engkau ada melakukan kesalahan durskata, sehingga kamu masih tidak mampu berada di dalam sangha murni ini. Tetap saja kamu harus pergi. Namun Ananda lalu berkata, semua kesalahan yang saya lakukan, saya mengundang yang Arya Kasyapa untuk menyebutkan satu persatu. Kasyapa dengan cinta kasih universal membantu Ananda agar berhasil. Ananda sendiri mampu memikul beban berat dengan maha kesabaran. Yang Arya Kasyapa mengemukakan aturan dan sila secara rinci. Ananda dengan pikiran tenang mematuhi aturan dan sila sesuai ketentuan tata krama. Yang Arya Kasyapa lalu berkata, ada suatu masa waktu di mana Buddha bepergian, langit terik menggoreng dan bumi panas mengusik. Cuaca yang sangat panas. Beliau ingin semangkuk air dan meminta kamu pergi mengambil air. Namun kamu kembali dengan mangkuk kosong. Dikala Buddha sedang sangat haus, kamu tidak dapat mempersembahkan air kepadanya. Ananda lalu berkata, ada, saya sangat tekun pergi mencari sebuah sungai. Namun, di sungai tersebut kebetulan ada sekelompok pedagang. Ada sekitar 500 kereta gajah dan lembu yang membawa barang dagangan menyeberangi sungai. Akibatnya, air sungai penuh dengan lumpur. Airnya telah keruh, sehingga mustahil untuk mengambilkan air untuk persembahkan kepada Buddha. Yang Arya Kasyapa lanjut berkata, dan ada satu kali kamu menginjak jubah luar atau samhati sang Buddha. Ananda menjawab, itu karena jubah luar sang Buddha telah dicuci dan kering. Saat saya mau ambil jubah tersebut, satu hembusan angin besar meniup jubah dan terjatuh di bawah kaki saya. Saya bukan sengaja menginjak samgati Buddha dengan kaki. Yang Arya Kasyapa lanjut berkata, kemudian sang Buddha pernah bilang bahwa beliau bisa tinggal di dunia ini selama 1 kalpa. Namun sang Buddha berkata, karena jodohnya telah selesai, maka akan memasuki pariniwarna. Buddha mengulangnya sebanyak 3 kali. Namun kamu, Ananda, tidak segera memohon kepada sang Buddha untuk berdiam di dunia ini selama 1 kalpa. Maka sang Buddha memasuki pariniwarna pada usia 80 tahun. Ananda teringat kembali. Ada, tetapi saat mendengar bahwa sang Buddha bisa tinggal di dunia ini selama 1 kalpa, saya sangat bersuka cita. Namun saat Buddha berkata, jodoh telah selesai dan akan memasuki pariniwarna, saat itu hati saya juga ingin Buddha untuk tetap tinggal. Memohon kepada sang Buddha untuk berdiam di dunia selama 1 kalpa. Tapi Raja Mara menutupi mati batin saya dan sesaat tidak dapat menjawab, sehingga tidak bisa memohon kepada sang Buddha untuk berdiam di dunia ini. Ini juga merupakan sebuah jodoh dan sudah terlewati. Kasyapa berkata, lagi pula engkau ada melakukan kesalahan durskata dan seharusnya menyampaikan pertobatan di hadapan sangga. Ketika Buddha merasa haus, engkau tidak memberikan air.
engkau menginjak jubah Buddha dengan kakimu. Engkau tidak memohon pada Buddha untuk tetap berdiam di dunia ini." Yang Arya Kasyapa lalu berkata, "Ananda, engkau telah melakukan satu kesalahan berkata lagi, yaitu ketika Maha Prajapati, yaitu bibi Buddha, membawa sekumpulan dayang istana dan kerabat kerajaan menghadap Buddha dan memohon kepada Buddha agar diizinkan menjadi bhiksuni. Namun Buddha tidak mengizinkannya. Buddha tidak mengizinkan kaum wanita menjadi bhiksuni di dalam sangga. Tetapi Ananda, engkau justru mewakili Maha Prajapati untuk memohon kepada Buddha agar bhiksuni diizinkan menjadi bagian dari sangga." Terhadap hal ini, Ananda sangat tulus menjelaskan kepada Yang Arya Kasyapa dan berkata, "Maha Prajapati adalah bibi Buddha. Dia telah mengasuh Pangeran Siddhartha. Buddha telah menjadi monastik, telah mencapai kebudaan, dan kembali ke istana untuk membabarkan Dharma. Raja Suddhodana juga telah memberi perintah, jika keluarga kerajaan dengan 2 orang putra atau lebih, salah satu dari mereka dapat mengikuti Buddha dan menjadi monastik. Oleh karena itu, pemuda dalam keluarga kerajaan, selama ada abang dan adik, semua orang saling berebut untuk mengikuti Buddha dan menjadi monastik. Makanya, banyak dari keluarga kerajaan yang mengikuti Buddha untuk menjadi monastik. Terutama, Buddha membabarkan Dharma di dalam istana, menuntun banyak orang. Setiap orang meyakini Buddha Dharma, terutama bagi wanita di kerajaan seperti Maha Prajapati dan Yasodhara. Keyakinan yang sangat tulus ini adalah mengagumi kehidupan di dalam kumpulan sangga. Setelah Raja Suddhodana wafat, wanita dari keluarga kerajaan memohon kepada Maha Prajapati untuk mengikuti Buddha dan menjadi monastik. Oleh karena itu, Maha Prajapati baru memimpin begitu banyak wanita di istana dan memohon kepada Buddha untuk menerima mereka sebagai monastik. Tetapi Buddha menolak. Jadi, Maha Prajapati datang meminta kepada saya agar saya dapat memohon kepada Buddha. Saya pun berpikir demikian. Para Buddha masa lampau memiliki 4 kelompok murid, 2 kelompok monastik dan 2 kelompok praktisi perumah tangga. Mengapa Buddha Sakyamuni tidak dapat menerima murid perempuan ke dalam sekelompok sangga? Dikarenakan ini, saya mewakili Maha Prajapati untuk memohon kepada Buddha dengan tulus. Welas Asih Buddha mengetahui bahwa para Buddha masa lampau dapat mengizinkan hal ini. Begitu pula Buddha Sakyamuni juga mewarisi hal ini dari para Buddha masa lampau. Oleh karena itu, dia mengizinkan Maha Prajapati untuk menjadi monastik. Tetapi Yang Arya Kasyapa berkata, "Tahukah kamu bahwa karena adanya perempuan dalam sangga, era Dharma sejati berkurang 500 tahun. Terkadang ketika saya membaca bagian sutra ini, saya merasa bhiksuni dapat diterima sebagai anggota sangga. Saya harus bersyukur jika bukan karena lebih dari 2000 tahun yang lalu Buddha mengizinkan Maha Prajapati untuk ditabiskan menjadi bhiksuni. Karena adanya preseden atau contoh kejadian terdahulu itu, barulah kita bisa memiliki keadaan kita sekarang, yaitu aturan tentang bhikkhuni yang meninggalkan keduniawian. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Memenuhi permohonan sungguh-sungguh dari Ananda, Buddha untuk pertama kalinya menerima bibinya Maha Prajapati sebagai anggota sangga.
Inilah awal dari para biksuni. Melatih diri merupakan perbuatan dari manusia agung. Kita harus bersyukur kepada Buddha dan Ananda. Kita bahkan juga harus bersyukur kepada semua makhluk untuk membalas budi kepada tiga mestika. Budi orang tua dan budi semua makhluk. Maka kita harus berusaha dengan tekun. Kita tahu bahwa tubuh manusia sulit diperoleh. Dharma Buddha juga sulit didengar. Lagi pula kehidupan manusia tidak kekal. Kita tidak tahu berapa panjang umur kita. Terlebih lagi, ketidakkekalan itu terjadi dalam sekejap. Kita harus memanfaatkan setiap momen, mengendalikan tubuh dan pikiran kita dengan baik. Kita harus dapat menaati aturan dan sila. Melihat Buddha menginginkan semangkuk air, Ananda tidak dapat menemukan air bersih, tidak dapat mempersembahkan tepat waktu. Yang Arya Kasyapa juga meningkatkan kewaspadaan Ananda, bahwa ini tidak hormat. Kemudian, baju yang dikenakan Buddha tertiup angin hingga ke kaki Ananda. Yang Arya Kasyapa juga menegur Ananda, ini tidak hormat. Kemudian karena Ananda tidak mengucapkan satu kalimat memohon Buddha untuk tinggal di dunia selama 1 kalpa, hanya kurang mengatakan kalimat ini sehingga Buddha mengikuti usia dunia, memasuki parinirwana pada usia 80 tahun. Inilah yang diingatkan oleh Yang Arya Kasyapa terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari. Saat menjawab sesuatu, kita juga harus dengan jelas dan tepat waktu. Jadi seringkali dikatakan kita harus berhati-hati dalam berbicara. Harus sesuai dengan orang, waktu, dan tempat. Kita harus berbicara disesuaikan dengan lawan bicara kita. Apakah tempat ini tepat untuk kita mengatakannya? Inilah yang disebut sesuai orang, sesuai waktu, sesuai tempat. Kalimat yang seharusnya diucapkan pada waktu itu, mengapa tidak kamu ucapkan? Karena tidak diucapkan, maka kesempatan itu pun hilang. Ini juga sesuatu yang perlu kita pelajari. Terkadang, karena kekurangan menjawab satu kalimat saja, bisa menimbulkan penyesalan yang besar. Oleh karena itu, dalam bergaul dengan orang dan menghadapi masalah, dalam berbicara, semuanya termasuk dalam aturan dan tata tertib kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali rincian di dalamnya, sehingga disebut sebagai Durskarta. Artinya, aturan yang sangat halus mendetail dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, Yang Arya Kasyapa menekankan pentingnya rincian aturan tersebut. Bukan hanya kepada Ananda saja, tetapi agar semua orang dapat mendengarnya. Bahkan juga bagi semua makhluk di masa mendatang, terutama para anggota Sangha. Harus tahu menghormati para senior dan memahami bagaimana cara menghormati mereka. Pikiran Ananda tenang. Sebenarnya hal-hal ini tidak sengaja dilanggarnya. Di saat Buddha berada di dunia, saat itu meskipun Buddha telah berkata tentang hal ini, akan tetapi Raja Mara mengganggu dan memperdayai pikiran Ananda. Jadi, walaupun Ananda sangat ingin mengucapkannya saat itu, tapi dia tidak bisa mengucapkannya keluar. Ini juga merupakan ikatan jodoh kita sebagai makhluk dengan Buddha. Buddha juga hidup sesuai dengan panjang usia manusia. Inilah jalinan jodohnya. Jika tidak hidup selama 1 kalpa, beliau masih ada di sini. Seperti inilah jalinan jodoh dunia. Ananda terdiam. Walaupun Ananda bertobat kepada Yang Arya Kasyapa, tetapi Yang Arya Kasyapa tetap melakukan hal yang sama. Ia membawa Ananda keluar dari gua dan berpesan kepadanya untuk bekerja keras dengan sungguh hati, bersungguh-sungguh menghapus kerisauanmu.
Kembalilah setelah memperoleh kekuatan gaib, lalu ia menutup pintu. Ananda bertobat sesuai ajaran, namun Kasyapa tetap menarik Ananda untuk keluar seraya berkata, "Setelah kerisauanmu telah dituntaskan, engkau boleh kembali." Sehabis berkata demikian, lalu menutup pintu gua. Ananda merasa sangat sedih di dalam hatinya, merasa sangat menyesal, maka segera kembali ke tempat pelatihan dirinya. Demikian menaikkan semangatnya, benar-benar sangat giat bersemangat, meningkatkan ketulusan hatinya untuk mengintrospeksi masa lalunya. Apakah masih ada tabiat yang tertinggal? Dirinya selalu mengintrospeksi dirinya, selalu giat bersemangat, meski sudah sampai malam hari, kepalanya pun tidak menyentuh bantal, juga tidak berbaring untuk tidur. Sepanjang malam ia terus-menerus giat bersemangat. Tiada henti-hentinya introspeksi diri. Jadi, hingga menjelang fajar tenaganya memang sudah sangat terkuras. Ia ingin berbaring sejenak, namun tiba-tiba ia tersadar sepenuhnya, mendapatkan pencerahan. Kesadaran itu membuat seluruh tubuh dan batinnya terasa ringan dan tentram. Memperoleh 3 jenis pengetahuan atau Triwidya. 3 jenis pengetahuan Triwidya, kejelasan dari mata dewa, tahu akan kehidupan lampau, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. 6 kekuatan gaib atau Sat Abhisna, kesaktian jasmani, mata dewa, telinga dewa, dapat membaca pikiran orang lain, dapat mengingat kelahiran-kelahirannya yang lampau, dapat membersihkan batin dari segala kerisauan. Mengapa bisa di dalam 6 kekuatan gaib secara khusus menyebutkan 3 jenis pengetahuan? Karena dia telah sepenuhnya memiliki 6 kekuatan gaib itu, khususnya harus memiliki kejelasan yang sebenar. Seperti kehidupan lampau, kita harus tahu sebab akibat di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, pada saat itu Ananda telah memperoleh tahu akan kehidupan lampau, benar-benar telah memperoleh kejelasan, dan juga memperoleh kejelasan dari mata dewa. Kita dengan pandangan manusiawi awam memandang segala urusan dunia, kita akan sulit terbebas dari kerisauan. Tetapi Ananda telah jelas sepenuhnya. Inilah yang disebut kejelasan dari mata dewa, dan juga tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Melenyapkan segala noda batin adalah semua kekotoran batin telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah kejernihan. Sangat damai dan leluasa. Kedamaian dan leluasa seperti ini, batin tidak tersisa sedikit pun kekotoran batin. Dharma yang dibabarkan Buddha sepenuhnya menjadi jelas di dalam batinnya. Tahu akan cara melenyapkan segala noda batin seperti ini, sebenarnya dapat mengingat kelahiran-kelahirannya yang lampau. Mata dewa dapat membersihkan batin dari segala kerisauan, dan juga dapat membaca pikiran orang lain. Kesaktian jasmani, telinga dewa, digabungkan semuanya disebut 6 kekuatan gaib. Tahu akan kehidupan lampau, kejelasan dari mata dewa, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin, ini disebut 3 jenis pengetahuan atau Triwidya dan 6 kekuatan gaib atau Sat Abhisna. Pada ketika ini, Ananda menangis sedih. Demi memutuskan kerisauan batin, tiada satu saat pun tidak tekun dan tulus. Sampai lewat tengah malam ketika amat lelah dan hendak beristirahat, sebelum kepalanya menyentuh bantal, tiba-tiba tercerahkan.
Dia memperoleh 3 jenis pengetahuan dan 6 kekuatan gaib serta mencapai tingkat arhat agung. Saudara-saudara sekalian, dia benar-benar mencapai buah keempat arhat. Sampai tahap ini, jadi kerisauan Ananda telah sepenuhnya dihapus. Sudah tidak ada sedikit pun kerisauan di dalam lahan batinnya. Tubuh dan batinnya nyaman dan leluasa. Dia segera kembali ke tempat di mana semua orang sedang mengumpul dan menyusun ajaran Buddha. Di depan pintu gua Pipali, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu. Kondisi batin Ananda pada saat ini sungguh sukacita dalam Dharma atau Priti Janana dan sukacita dalam meditasi, Dhyana Priti. Sungguh nyaman dan leluasa, kita tidak dapat memahaminya, tetapi 3 jenis pengetahuan dan 6 kekuatan gaib atau setidaknya 3 jenis pengetahuan ini kita harus bersungguh hati menghayatinya. Saya harap kita semua dapat mengurangi kerisauan kita. Maka kebijaksanaan dengan sendirinya akan bertumbuh. Jadi kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati